Pesan buatmu manajemen, jangan sering memberikan harapan palsu target juara kepada kami. Kiper sering blunder, Cyrus Margono punya keinginan bela kota kebesarannya Surabaya. Kehilangan jati diri, ayo saatnya bangkit dan tunjukkan kembali kualitas sebenarnya. Kita coba lagi, Francisco Rivera berkeinginan lebih baik musim depan bersama Persebaya. Target gagal, Uston Nawawi mengakui meski lolos kompetisi Asian Cup. "21 tahun menanti gelar juara, dapatnya hanya harapan palsu." Kekecewaan pendukung Persebaya Surabaya terhadap manajemen yang setiap musimnya hanya berbicara target juara Liga 1, tapi nyatanya hasilnya tidak ada. Persebaya Surabaya, tim yang memiliki sejarah panjang dan penggemar setia, namun telah 21 tahun menunggu tanpa gelar juara. Apa yang dapat dibanggakan oleh tim ini? Apakah hanya sekedar memiliki nama besar dan sejarah yang panjang? Setiap musim, pendukung Persebaya Surabaya diberikan harapan, namun hasilnya selalu sama, tidak ada gelar juara. Pendukung Persebaya Surabaya telah menunggu terlalu lama, dan kekecewaan mereka semakin besar setiap musimnya. Tidak ada yang salah dengan memiliki ambisi dan harapan, namun jika tidak ada tindakan nyata, maka pendukung akan semakin kecewa. Persebaya Surabaya perlu melakukan perubahan besar-besaran untuk mengembalikan kepercayaan pendukung dan mencapai kesuksesan. Kekecewaan Cyrus Margono terhadap kiper Persebaya. Musim ini, kiper Persebaya Surabaya banyak melakukan blunder yang merugikan tim. Hal tersebut membuat Cyrus Margono, kiper naturalisasi timnas Indonesia yang dibesarkan di Surabaya, merasa geram. Cyrus Margono melihat penampilan kiper Persebaya Surabaya dan merasa bahwa ia dapat melakukan lebih baik. Sebagai putra Surabaya, Cyrus Margono merasa memiliki ikatan yang kuat dengan tim Persebaya Surabaya. Penampilan kiper Persebaya Surabaya yang buruk membuat Cyrus Margono merasa bahwa ia ingin memperkuat tim tersebut. Cyrus Margono memiliki kemampuan yang luar biasa sebagai kiper, dan kehadirannya dapat menjadi jawaban untuk permasalahan Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya perlu mempertimbangkan untuk merekrut Cyrus Margono sebagai kiper baru mereka. Kalau menurut dulur bonek, gimana layakkah Cyrus Margono menjadi kiper Persebaya musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Saatnya bangkit dan tunjukkan kualitas yang sebenarnya. Persebaya Surabaya, tim yang pernah dikenal dengan gaya permainan khasnya, kini tidak terlihat lagi. Musim ini, Persebaya Surabaya tidak menunjukkan identitas permainan yang khas, membuat pendukung merasa kecewa. Pemain asing yang didatangkan juga tidak menunjukkan kemampuan yang diharapkan, bahkan terkesan seperti pemain tarkam. Ironisnya, sponsor banyak yang masuk ke Persebaya Surabaya. Namun keputusan dalam memilih pemain lebih memprioritaskan harga murah daripada kualitas. Hal ini membuat Persebaya Surabaya kehilangan citra sebagai tim yang kuat dan berprestasi. Persebaya Surabaya perlu melakukan perubahan besar-besaran untuk mengembalikan kejayaan dan identitas permainan khasnya. Saatnya Persebaya Surabaya bangkit dan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Janji Rivera musim depan bersama Persebaya. Nama pemain Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, tidak masuk di jajaran 11 pemain terbaik Liga 1 musim ini 2024-2025. Mengenai penurunan performa, Rivera menyebut karena ada ubahan posisi permainan di Persebaya. Sedikit berbeda dengan saat membela Madura United yang full menyerang, peringkat akhir Persebaya musim ini meleset dari target manajemen yang menargetkan juara. Persebaya awal musim tampil mengesankan, beberapa pekan bertengger di peringkat pertama, bersaing ketat dengan Persib Bandung dan Dewa United. Namun, Persebaya mengalami penurunan performa memasuki putaran kedua. Peringkat terus melorot hingga harus menutup kompetisi di posisi keempat. Selalu saya coba yang terbaik untuk tim, tidak hanya untuk saya pribadi, kata Rivera. Tapi saya akan coba terus berusaha maksimal di lapangan untuk tim, tentu saya sangat senang dan bangga bersama tim Persebaya. Saya senang musim ini, kami bekerja bersama. Saya harap musim selanjutnya kami bisa peringkat pertama, pungkas Rivera.
Uston Nawawi mengaku musim ini tak capai target. Persebaya Surabaya harus menutup musim 2024-2025 dengan rasa kecewa meski berhasil mengamankan tiket ke Asian Cup musim depan. Tim Green Force hanya mampu finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1, sebuah capaian yang di bawah target awal klub untuk menembus Liga Champions Asia. Dengan raihan total 56 poin dari 34 pertandingan, Persebaya Surabaya membukukan 15 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 8 kali kalah. Hasil ini membuat mereka terpaut dari dua besar yang menjadi syarat lolos ke kompetisi kasta tertinggi Asia. Asisten pelatih Persebaya, Uston Nawawi, tak menutupi rasa kecewanya terhadap pencapaian tersebut. Menurutnya, meski secara peringkat lebih baik dari musim sebelumnya, tim masih gagal memenuhi target utama yang dicanangkan sejak awal musim. Sebenarnya sih masih kurang, kita ingin lebih, kata Uston Nawawi saat ditemui usai laga pamungkas di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski demikian, Uston tetap mensyukuri keberhasilan timnya menembus 4 besar klasemen. Ia menyebut capaian musim ini sebagai peningkatan signifikan jika dibandingkan musim lalu. Irfan Jaya berikan sinyal pulang ke Persebaya. Nama Irfan Jaya kembali mencuat usai menjadi aktor utama dalam kemenangan Bali United atas Persebaya Surabaya di laga pamungkas Liga 1 Indonesia 2024-2025. Tak heran, usai laga, Irfan langsung dihujani pertanyaan soal kemungkinan dirinya kembali mengenakan seragam hijau kebanggaan Green Force musim depan. Menjawab pertanyaan tersebut, Irfan tidak menutup kemungkinan dan memberikan sinyal positif. Ya semoga aja ya bisa balik ke Persebaya, kita lihat nanti aja ya, ujar Irfan saat ditemui tim redaksi Bajul Ijo TV usai pertandingan. Irfan juga menegaskan bahwa sejauh ini belum ada komunikasi resmi terkait kepindahannya ke Surabaya. Ia menyebut semua nama yang beredar di media masih sebatas rumor dan belum ada pembicaraan konkret. Koko Ari semakin dekat untuk kembali ke Persebaya Surabaya. Klub kebanggaan bonek mania itu dikabarkan selangkah lagi memulangkan bek kanan andalan Koko Ari Araya dari Madura United. Sebelumnya, Persebaya sempat ingin memulangkan Koko Ari di bursa transfer musim, lalu lantaran masih terikat kontrak dengan Madura United hingga akhir musim ini. Jika kabar itu benar, maka Koko Ari akan menjadi rekrutan penting yang kedua dari kubu mantan. Setelah sebelumnya, Persebaya Surabaya sukses memulangkan Rahmat Irianto. Kedua pemain tersebut memang punya ikatan emosional kuat dengan klub asal Kota Pahlawan itu. Koko Ari tercatat pernah membela Persebaya Surabaya sejak musim 2018, 2019 hingga 2022-2023. Selama hampir 4 musim berkostum hijau, ia mencatatkan 46 penampilan dengan total 3.090 menit bermain di semua kompetisi. Meskipun tak mencetak gol selama membela Persebaya Surabaya, kontribusinya sebagai bek kanan sangat signifikan. Duet lini depan Persebaya Surabaya yang dinantikan. Persebaya Surabaya memiliki rencana untuk memperkuat lini depan mereka di musim depan. Duet yang diharapkan adalah Bruno Moreira, Bergson, dan Mahmud Eid. Ketiga pemain ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan dapat menjadi kunci kesuksesan Persebaya Surabaya. Bruno Moreira dikenal dengan kemampuan mencetak golnya yang tajam, sementara Bergson memiliki kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Mahmud Eid juga memiliki kemampuan yang impresif dengan bola. Dengan duet ini, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan kekuatan serangannya dan menjadi lebih tangguh di lapangan. Ketiga pemain ini dapat bekerja sama dengan baik dan menciptakan peluang gol yang banyak bagi Persebaya Surabaya. Duet Bruno Moreira, Bergson, dan Mahmud Eid dapat menjadi jawaban untuk permasalahan lini depan Persebaya Surabaya di musim depan. Gimana menurutmu dulur dengan duet ketiga pemain ini untuk musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.